Mohon maaf Bu Aulia. Bu Aulia, ini memang agenda ini sengaja kita buat karena memang dalam beberapa kali pengalaman kami sebagai jurnalis perempuan gitu ya, kerap atau tidak jarang kami mengalami hal-hal, terutama teman-teman yang masuk di lapangan ini mengalami hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung itu sedikit menyinggung harkat dan martabat kami sebagai perempuan. Tapi sayangnya kadang-kadang kegiatan atau aktivitas atau tindakan-tindakan tersebut kadang-kadang dianggap sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa. Bahkan kadang teman-teman ini kalau dia mengeluh, kalau dia menyatakan, oh aku terganggu dengan sikap ini, kamu lebay. Nah, ini ada beberapa juga pengaduan-pengaduan dari kalangan teman-teman, saya bilang pekerja ya, pekerja perempuan di sini. Kebetulan memang kalau kita berbicara kekerasan ini tidak hanya perempuan, sebenarnya laki-laki juga mengalami, tapi mungkin malu dia ngadu di sini, merasa hebat gitu ya. Memang jarang terkonfirmasi gitu, atau karena memang pelakunya sesama laki-laki atau seperti apa kita juga nggak tahu gitu. Tapi fenomenanya selalu perempuan yang memang menjadi pelapor gitu. Nah, sebenarnya apa sih Bu penyebab utama dari hal ini, kok seolah-olah sulit betul ditekan gitu? Pertama-tama pencetus kekerasan itu adalah pastinya namanya anak gitu ya. Ketika anak itu tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan kemudian melakukan kekerasan, itu pasti diawali dari yang pertama adalah ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Contohnya salah satunya adalah dari rumah gitu ya. Makanya Indonesia strong from home gitu ya. Indonesia tuh kalau mau strong tuh ya dari rumah dulu, dalam artian ya orang tuanya bagaimana, parentingnya seperti apa. Kalau misalnya anak terbiasa melihat kekerasan gitu ya, bahkan merasa bahwa kekerasan itu adalah sebagai suatu hal yang lazim, bahkan itu suatu hal yang untuk mengekspresikan cinta itu adalah dengan kekerasan, itu sebagai suatu hal yang wajar. Dia tidak heran ketika dia besar dia pun akan melakukan hal tersebut ya kepada orang di sekitarnya, baik itu kepada pasangan mungkin, atau mungkin kepada rekan-rekan kerjanya mungkin, karena itu adalah yang dipelajari bahwa kekerasan itu adalah sebagai salah satu cara untuk yang mengekspresikan rasa cinta gitu ya. Misalnya anak dipukul gitu sama orang tuanya, mama ini pukul kamu tuh karena mama tuh sayang gitu ya. Sebenarnya dia nggak paham gitu, anak itu tidak bisa memahami bahwa oh dipukul, dicubit itu sakit loh gitu ya. Itu bukan ekspresi rasa sayang, tapi karena dia selalu orang tua bilang dipukul ini ada rasa cinta, dipukul karena mama sayang, maka dia akan belajar nanti kalau ke depan berarti saya pukul kamu itu karena saya sayang sama kamu gitu. Jadi artinya apa yang menyebabkan ini pertama kalau menurut saya adalah dari rumah. Kalau untuk budaya patriarki sendiri seperti apa? Ini khususnya kekerasan mungkin laki-laki terhadap perempuan, atau mungkin atasan kepada bawahan nanti. Mungkin bisa dijelaskan? Bisa. Jadi kekerasan itu sering terjadi juga karena yang ada namanya adalah relasi kuasa atau yang namanya imbalance power, kekuatan yang tidak berimbang. Ya, kekuatan tidak berimbang ini misalnya orang rame-rame kemudian menyuit-nyuitin cewek satu misalnya lagi gerombolan, nah itu juga imbalance power, kekuatan yang tidak berimbang gitu ya. Kemudian mohon maaf seperti misalnya atasan, dia kan punya power, dosen kepada mahasiswanya, itu juga relasi kuasa, itu memungkinkan sekali kemudian dengan otoritas yang dia miliki kemudian menekan gitu ya, menekan entah itu mengancam, termasuk juga misalnya kamu kalau nggak mau, mohon maaf ini sebagai contohnya klien saya gini, kamu kalau nggak mau melayani bapak, kamu orang tuamu kamu bapak panggil, kamu dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya dia mau, karena ini anak masih SMK waktu itu kelas 10, jadi masih sangat polos gitu. Itu salah satu relasi kuasa, artinya oh ini gurunya takut kalau misalnya dia tidak melayani gurunya dengan baik, termasuk dalam hal yang hal seksual itu tadi, dia nggak paham gitu kan, akhirnya terjadilah tindak pelecehan seksual fisik, dalam hal ini kekerasan seksual. Iya. Kalau untuk trennya sendiri, Bu Aulia, ini naik apa turun sejauh Ibu menangani kasus di dinas ini? Trennya naik sih Bu. Naik ya? Iya. Yang melapor itu lebih banyak akunnya. Nah di sini kita lihat ada 13,6% itu laki-laki korban
korbannya, dan korban perempuan itu adalah 86,4%. Ya, jadi yang didominasi memang perempuan sebagai korban. Ya, ini adalah data terbaru 2024. Kenapa sih teman-teman gitu ya, kok perempuan yang lebih banyak jadi korban? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Nah, ini terjadi pelaku berdasar hubungan. Kita bisa lihat yang paling banyak adalah pacar atau teman. Ya, ada di sini yang menjalin hubungan dengan pacar, gitu. Nggak boleh pacaran. Oh, nggak boleh pacaran ya. Alhamdulillah, betul. Ya, oke. Pacar atau teman ternyata banyak pelakunya ya. Ada rekan kerja juga ya, gitu ya. Di sini ya kita mengangkat untuk perempuan pekerja, ternyata ada pelaku juga rekan kerja ya, pacar atau teman. Kemudian yang kedua adalah suami atau istri, justru pasangan, atau yang terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Kemudian guru, keluarga dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang mau saya garis bawahi di sini adalah bahwa pelaku kekerasan itu bukan orang yang jauh loh. Ya, pelaku kekerasan itu bukan orang yang jauh-jauh yang nggak dikenal, bukan. Dari 90% kasus yang saya tangani, gitu ya, pelakunya itu adalah orang yang dikenal. Jangan ya dek ya, jangan. Jangan ya bang. Ya, jangan ya bang ya, jangan. Pelecehan seksual non fisik, ya, pelecehan seksual non fisik itu contohnya seperti apa? Contohnya kayak catcalling, mas-mas yang di belakang ya. Semuanya sih di sini yang perempuan juga barangkali ya. Jadi catcalling itu apa sih? Catcalling itu siulan, komentar, panggilan yang bernada seksual. Contohnya kayak gitu, sweet gitu, wow gitu ya. Tapi mengomentarinya bernada seksual, ke arah seksual. Kita lihat organ reproduksinya dia, atau kita mengarah pada hal yang seksual. Sweet gitu ya. Ternyata ancamannya 9 bulan penjara, 10 juta ininya. Jadi ingat ya, sweet 9 bulan penjara. Hati-hati ya. Kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik, pacaran misalnya. Kemudian video call, baru kemudian pap-dong ya. Bagian-bagian yang apa? Bagian-bagian yang vital. Di foto, habis itu atau video call seks, kemudian di screenshot gitu ya. Kemudian setelah itu mau putus, kalau kamu putusin aku akan apa? Aku akan sebarkan ini video-videomu ke orang tuamu, ke teman-teman kampusmu, ke teman-teman kerja kamu, gitu ya. Itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Ada itu pelecehan seperti itu, ya. Terutama banyak kalangan yang usia itu tadi, ya, usia mungkin sekitar 19 sampai dengan 24 tahun ya, di mana mereka sedang menjalin relasi intimasi gitu ya dengan lawan jenis gitu. Ini telah hadir bersama kita juga Ibu Orin Gusta Andini. Beliau ini akademisi, mengajar sebagai dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kemudian beliau juga sebagai ketua saksi Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Beliau juga sebagai peneliti Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak, koordinator advokasi pada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mula Warman, atau biasa kita sering dengar Satgas PPKS. Kemudian beliau juga mereview jurnal-jurnal hukum. Selamat datang Mbak Orin, saya panggil Mbak aja ya, karena kayaknya lebih tua saya gitu. Kalau saya panggil Ibu, nanti kebalik. Jadi saya seumuda lagi. Banyak sekali tanggapan-tanggapan dari masyarakat bahwa undang-undang yang waktu itu disebut RUU-nya masih penghapusan kekerasan, ya kan? Penghapusan kekerasan itu banyak yang khawatir dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini. Nah, pada akhirnya ternyata hal ini tidak seperti apa yang dibayangkan sebelumnya, bahwa memang ada hal-hal yang substansi yang tidak tercover dalam undang-undang yang sudah ada.
kemarin kan ada sempat juga ketakutan, oh Pak ini tidak tumpang tindih dengan undang-undang pidana, misalnya kasus pemerkosaan seperti apa, kasus pornografi seperti apa. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan secara agak rigid, mungkin yang secara signifikan, apa saja sih kekerasan-kekerasan yang memang kemarin belum tercover dalam undang-undang yang sudah ada, dalam undang-undang TPKS ini. Dan mungkin kita mendapat di sini bisa sedikit ceritakan Mbak Orin terkait dengan tugas Mbak Orin sebagai Satgas PPKS di Ulmul. Kita kan sering mendengar dari media nih, masih santer saja yang namanya kejadian-kejadian kekerasan di tingkat dunia pendidikan gitu ya. Sejauh ini seperti apa sih gitu? Tadi terkait dengan undang-undang TPKS, memang awalnya undang-undang TPKS itu pro dan kontra. Saya kira teman-teman di sini sempat meliput karena saya sempat tuh ditanya sama teman-teman wartawan, gimana Bu? Undang-undang TPKS ini mendapatkan pro dan kontra, BEM di Unmul ya kalau tidak salah itu sempat sampai berdebat dan lain-lain. Nah memang saat itu publik itu belum dicerahkan mungkin ya terkait dengan apa sih substansi dari undang-undang ini. Bahkan tuduhannya waktu itu adalah undang-undang ini akan melanggengkan zina dan sebagainya. Padahal bias gender gitu ya, bias gender gitu. Dan banyak hal-hal yang sifatnya negatif yang dituduhkan baik terhadap undang-undang itu maupun terhadap peraturan menteri. Jadi ada yang namanya peraturan menteri PPKS. Nah itu adalah landasan hukum Satgas PPKS untuk bergerak di perguruan tinggi. Permen 30 ya? Ya, Permen 30 2021 itu ada, itu adalah dasar untuk Satgas PPKS berdiri, kemudian menangani kasus kekerasan seksual. Tapi sanksinya adalah sanksi administrasi. Nah sedangkan kalau undang-undang TPKS itu sanksinya adalah sanksi pidana. Nah jadi dia adalah dua aturan hukum yang berbeda. Satu sifatnya administratif yang permen itu tadi, satu sifatnya yang sudah juga banyak dijelaskan Bu Aulia itu adalah undang-undang yang sifatnya pidana. Tapi sebenarnya kalau dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal perbuatan apa yang tidak diatur dalam undang-undang manapun yang diakomodir dalam undang-undang TPKS itu terkait dengan yang dikriminalisasikan gitu. Perbuatan-perbuatan yang seperti apa mungkin rincinya? Ucapan, misalnya yang viral kan tobruk, iya. Nah, ya kan? Itu bisa sebagai pelecehan seksual dan fisik, kata-kata yang seperti itu. Bahkan tadi saya sampaikan juga tatapan pun itu bisa kalau dia menatap kita secara seksual itu bisa sekali dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual. Tadi kan sudah disampaikan terkait dengan kekerasan berbasis elektronik. Nah ini kan di draft RUU rasanya belum pernah ada ini waktu itu ya, waktu rame-rame itu. Nah ini tiba-tiba muncul ini. Nah ini mungkin bisa dijelaskan implementasinya sejauh apa selama ini dan sudah pernahkah itu digunakan gitu? Nah, gini, saya punya mahasiswa yang saya minta untuk meneliti undang-undang TPKS, tapi lingkupnya ya lingkup Kalimantan Timur. Nah dari hasil penelitian mahasiswa saya sampai saat ini undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu belum pernah digunakan. Nah sampai terakhir kemarin saya meminta dia awal tahun 2024 saya bilang coba di search ada enggak kira-kira di Kaltili penggunaan terhadap undang-undang TPKS, tapi jawabannya masih abu-abu, belum bisa divalidasi gitu ya. Kalau saya sih rasanya tidak ada seperti itu ya, tapi kita tunggu lagi nanti hasil penelitiannya karena saya minta untuk terus coba gali. Apa itu yang dimaksud dengan kekerasan berbasis elektronik? Itu adalah perbuatan yang melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Jadi itu tadi perbuatannya ya, mengambil gambar tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak orang yang diambil. Dan kekerasan seksual itu selalu berbicara tentang kehendak, tentang konsen. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya kekerasan seksual itu dia tidak akan jadi kekerasan seksual Bapak Ibu kalau ada persetujuan antara keduanya dari objeknya. Iya. Nah, cuma itu biasanya kalau ke ranah pembuktian, kadang banyak itu dijadikan pembelaan Mbak Orin. Ya misalnya, oh ini suka sama suka begitu. Tapi saya ini dia rela waktu melakukannya ini sama-sama persetujuan gitu, karena misalnya merekam adegan gitu kan. Beda dengan misalnya yang diam-diam mengintip kemudian screen video, screen gambar gitu atau screenshot foto gitu, itu kan beda lagi yang nyuri-nyuri gitu. Nah kan itu sering dijadikan pembelaan dan ini yang agak selalu mentok gitu. Yang baru-baru ini viral si Loli dan Fadel itu kan dia selalu diarahkan ke percintaan dan sebagainya. Oh tidak,
itu murni kasus hukum karena si L itu statusnya adalah anak. Anak di dalam hukum itu adalah mulai dia dari di dalam kandungan sampai dengan dia 18 tahun minus 1 hari. Dia masih dikategorikan sebagai anak. Sehingga apapun yang terjadi pada dia, mau dia memberikan persetujuannya ataupun tidak, itu tetap kekerasan seksual. Jadi kalau dia bercinta, kemudian dia disetubuhi dan sebagainya, itu tetap kekerasan seksual Bapak Ibu. Itu tetap KS gitu. Oke, Mbak Urin, ini kan dari tadi saya nanya, ini rasanya nggak adil nih kalau teman-teman di sini yang sudah hadir pada siang hari ini, karena mereka saya yakin pasti banyak di benak mereka hal-hal yang ingin diketahui. Kalau sekiranya saya buka langsung sesi tanya jawab, boleh. Nggak apa-apa ya Mbak Urin, kita sambil diskusi aja mengalir gitu ya. Nanti kalau mungkin ada yang mau disampaikan lagi, boleh gitu. Nah, saya belum kasih kesempatan sudah pada begini aja gitu. Oke, kita mulai dari ujung yang belakang sebelah kanan. Baik, langsung saya pertanyaan saya tadi berbicara tentang perempuan yang memang sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan. Tapi saya ingin lebih ke ranah bagaimana korban ini berani untuk melapor. Tetapi banyak kasus yang kita temui di lapangan bahwa banyak kasus kekerasan yang tidak ditangani oleh pihak yang berwajib. Kalau misalnya kasus itu tidak viral. Nah, saya ingin lebih bertanya, ketika seorang perempuan mendapatkan kekerasan tapi dia masih awam tentang pelaporan, misalnya tadi sudah ditunjukkan bahwa ada hotline tentang langsung ke DP 2PA untuk melaporkan, tapi kebanyakan korban langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Namun yang korban dapatkan, respon yang korban dapatkan dari pihak berwajib itu malah memberatkan, di mana diberatkan dalam permintaan bukti. Sedangkan banyak kasus kekerasan kepada perempuan itu terjadi di tempat privat. Misalnya ketika perempuan ini perempuan pekerja misalnya mendapatkan kasus kekerasan di jalanan, di tengah semak-semak, dan ketika diminta bukti, siapa yang akan memberikan pembuktian? Nggak mungkin kan tumbuhan yang memberikan pembuktian itu. Nah, itu sangat dipersulit, banyak sekali kasus hingga akhirnya siapa yang bekerja? Netizen lah yang bekerja untuk memviralkan ini. Akhirnya pihak yang berwajib baru mau bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan atau penyelesaian kasus itu. Nah, saya ingin pertanyaan saya, upaya yang diberikan kepada perempuan yang mendapatkan kasus kekerasan untuk lebih nyaman dan lebih pede untuk melaporkan kasus kekerasannya, hingga kasus kekerasan yang didapatkan oleh perempuan-perempuan itu tidak berhenti tidak diselesaikan dengan kasus kekeluargaan saja. Terima kasih. Yang ini langsung untuk pertanyaan Bu Oli terkait dengan patriarki yang sekarang kerap terjadi. Terkadang ada pemikiran-pemikiran bahwa kita sebagai perempuan nanti ujung-ujungnya itu hanya sebagai pelayan untuk laki-laki, dan itu yang sekarang sering terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana sih untuk kita perempuan muda, terkhususnya yang belum menikah, yang nantinya akan menghadapi sebuah pernikahan, bagaimana kita menghadapi atau usaha kita untuk mengatasi permasalahan dalam pernikahan terkhusus untuk patriarki. Terima kasih. Oke, baik, tadi soal kekerasan psikis. Jadi dia ada foto dan video shoot. Dia di satu sisi pada saat pembuatan foto dan video itu dia menyetujuinya gitu kan ya. Kemudian bagaimana sikap kita ketika misalnya itu tersebar gitu ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini kita harus jeli melihatnya. Konsen itu berarti hanya diberikan untuk kemudian melakukan perekaman atau pengambilan gambar, tapi bukan konsen untuk disebarluaskan. Sehingga kalau terjadi kasus seperti ini, maka publik ya tetap saja mendukung si perempuan atau si korban itu, karena memang yang dia berikan konsen adalah pengambilan foto atau video, bukan pada penyebarannya. Jadi unsur tanpa persetujuan korban itu kita harus lihat satu persatu dalam setiap perbuatan. Biasanya seperti itu ya, kalau cara menilai suatu kasus atau suatu peristiwa kekerasan seksual. Sehingga dengan cara-cara pandang yang seperti ini, dan juga kan dijelaskan ya sebenarnya di dalam undang-undang ini. Tadi KSBE itu sudah disebutkan
kalau ada kehendak maka itu bukan KS. Tapi kalau ada kehendak dia bukan KS. Tapi kalau tidak ada kehendak maka dia adalah kekerasan seksual. Kecuali dia adalah anak atau penyandang disabilitas, maka konsensusnya itu, kehendaknya itu tidak dihitungkan di dalam hukum. Dia otomatis tidak sah, gugur dia sebagai unsur yang membuat itu tidak terpenuhi gitu ya. Jadi jangan dilakukan lagi misalnya reviktimisasi gitu ya, disalahkan lagi korban. Dia tidak pernah kok memberikan konsennya untuk disebarkan. Dia hanya memberikan konsen itu untuk dikonsumsi secara pribadi ya, atau diberikan foto atau video untuk konsumsi secara pribadi, tidak untuk disebarkan. Ini tadi lebih pas di Jobu Aulia ya, bagaimana caranya untuk supaya tidak terjebak dalam pernikahan yang toksik gitu ya. Kalau saya sih pasti cari pasangan yang sama, satu visi misi sama kita gitu ya. Terus kita juga harus punya kemandirian ya, pendidikan atau pengalaman ya. Kalau yang paling penting sebenarnya kita punya kemandirian di sini. Kemandirian, jadi kita bisa tidak bergantung terhadap orang lain. Karena penyebab KS sebenarnya yang utama itu adalah relasi kuasa. Relasi kuasa itu adalah ketergantungan dari perempuan terhadap laki-laki. Jadi kalau ada banyak kan kita dengar orang, saya takut cerai sama dia karena saya takut nanti yang ngidupin anak saya siapa, ya itu relasi kuasa gitu. Kita ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Dan relasi kuasa ini parahnya tidak hanya di dalam rumah tangga, di lingkungan kerja ada, di pendidikan tinggi apalagi, dosen pembimbing dan pembimbing gitu ya, kakak senior dengan juniornya, di tempat kerja atasan dengan bawahan dan sebagainya. Jadi memang pola-pola seperti itu yang memang kita harus mengantisipasi untuk diri kita sendiri sih, saya pikir gitu Bu Yuni. Baik, mungkin Bu Aulia mau menambahkan sebenarnya. Baik, terima kasih. Jadi tadi kalau yang untuk yang pertama tadi ya, kayak yang mengancam gitu ya, bagaimana cara kita untuk mendukung korban, salah satunya dengan seperti ini gitu ya, dengan cara memberikan psikoedukasi gitu ya, itu bisa kemudian membuat seorang itu bertambah pengetahuannya gitu ya, ilmu pengetahuannya, sehingga dia tahu gitu ketika harus mengambil sebuah keputusan atau dihadapkan pada situasi-situasi kekerasan, dia paham bagaimana dia harus bertindak gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, yang hanya ditangani hal-hal yang viral saja gitu ya, apa yang bisa dilakukan biasanya kalau dari pihak berwajib gitu ya, dari polisi itu ada permintaan atau mereka bersurat gitu ya, pihak kepolisian bersurat kepada PPA untuk penanganan, untuk pendampingan psikologis. Tapi tidak semua kasus memang membutuhkan pendampingan psikologis, hanya memang yang dirasa membutuhkan pendampingan psikologis biasanya bersurat dari kepolisian menuju ke PPA, itu kan kemudian akan mendapatkan pendampingan psikologis gitu ya, ataupun yang langsung datang ke PPA itu adalah bentuk satu usaha kreatif gitu ya, pengobatan gitu, dalam artian supaya mendapatkan pemulihan psikologis seperti itu. Waktu itu korban menghubungi saya karena korban sudah ke aparat kepolisian, namun ternyata polisi menyatakan apa yang pengen dilapor katanya. Karena pertama video itu dilakukan atas dasar suka sama suka, meskipun korban tidak mengetahui bahwa dia diambil videonya gitu. Yang kedua, itu kan tidak disebar katanya, tapi kan ada ancaman melalui WA kepada korban. Nah, lucunya aparat kepolisian justru tidak memfasilitasi apa yang dialami oleh korban, dan itu menjadi trauma yang luar biasa. Korban sampai menangis histeris dan segala macam, dan itu sangat mengganggu. Bahkan memang korban saat ini hubungan suami istri, maksudnya sudah menikah, maksudnya seperti itu. Jadi hubungan rumah tangga dengan suaminya akhirnya kan terancam. Tapi disebar nggak? Tidak disebar memang, tapi ancaman itu terus-terusan gitu. Mbak Dia langsung estafet ke Mbak Aji. Mbak Aji tadi angkat tangan. Sebenarnya ternyata ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ada banyak sekali anak-anak SMK atau PKL magang itu yang mendapatkan upaya penasihat dari rekan senior kerja mereka yang kenal, tapi mereka tidak berani untuk bicara dan mereka bingung harus kemana. Jadi saya mohon nanti bahwa mungkin ini bisa didiskusikan, mungkin bisa jadi karena mereka tidak paham. Ini ada kebetulan saya senang sekali di sini karena banyak sekali ya anak-anak muda yang masih SMA, SMK dan sekarang sedang menjalani kegiatan PKL di tempat kerja. Itu paling belakang dia mau nanya tuh, itu anak PKL juga ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Irmawati, saya PKL di Busam ID. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya mengobati kekerasan pelecehan terhadap anak yang di bawah umur? Maksud saya lebih ke arah bagaimana cara mengatasinya. Mungkin kalau di zaman sekarang itu banyak
si tua itu melecehkan anak kecil dan anak kecilnya itu dianggap anak kecilnya yang salah, orang tuanya nggak disalahkan gitu. Terima kasih. Apakah kebijakan pemerintah yang ada saat ini itu mampu menekan angka kekerasan seksual di kalangan pekerja perempuan, terutama di sektor informal gitu? Mengingat apa yang berdasarkan data dan apa yang sudah tadi disampaikan, kekerasan seksual di dunia kerja ini masih sering terjadi, khususnya di sektor yang minim pengawasan dan perlindungan hukum. Nah, langkah apa yang perlu diambil untuk melindungi pekerja, khususnya perempuan gitu, untuk dari pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kerja itu sendiri? Terima kasih. Perekaman itu juga nggak boleh ya. Tadi kan diceritakan kan kalau dia memang melakukan hubungan seksual, tapi ada konsensus, itu hal yang berbeda. Berarti kan bukan KS. Tapi mengambil gambar tanpa persetujuan dia itu adalah kekerasan seksual. Itu KS masuk poinnya. Kemudian tadi terkait dengan melawan kekerasan yang terjadi pada anak, ya ini juga banyak terjadi. Jadi kalau kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekali lagi, itu bukan ranah privat, itu adalah ranah publik. Banyak sekali KDRT itu selalu dianggap ranah privat, gak enak ikut campur rumah tangga orang. Lah kalau orangnya bonyok dipukulin, atau bahkan sudah mati gitu ya, kadang sampai mati gitu. Nah, apakah itu menjadi urusan privat? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau ada tetangga kita ada cekcok dan lain-lain, wah hampir dibonyok-bonyokinnya istrinya ya dan sebagainya, itu bukan urusan privat, itu urusan publik itu. Jadi kita harus turut serta pergi ke sana. Tidak-tidaknya kita melihat dia kondisinya seperti apa, melerai atau apa, yang ada sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi berpikir bahwa itu adalah ranah privat itu adalah hal yang salah terhadap kekerasan yang seperti itu, termasuk jika dia terjadi pada anak. Dan kekerasannya juga harus berbeda ya Bu. Biasanya ada kekerasan yang bisa saja itu untuk mendidik, itu ada kan ya, maka itu tidak disebut pidana sebenarnya. Tapi kalau ada kekerasan yang di luar dari tujuan untuk mendidik, yang sampai dia melukai secara psikologis dan sebagainya, saya kira itu bisa ya Bu untuk dijadikan, nanti kan dinilai nih sama psikolog, karena surat alat bukti itu juga sebagai ini ya Bu ya. Surat psikolog tuh sekarang seharusnya idealnya sudah diterima oleh para penegak hukum bahwa itu adalah alat bukti yang sah gitu ya Bu ya. Gak hanya visum ekstrakortum aja ya Bu ya, tapi visum psikiatrum, visum psikologi gitu ya Bu. Ya seperti itu saya kira gitu. Iya, ya, Bu Aulia mungkin tadi menjawab pertanyaan bagaimana cara menghilangkan trauma dari anak-anak, dari perilaku orang tua yang mungkin sudah melukai hatinya terlalu dalam dan lama gitu. Jadi bagaimana cara, berarti kan ini sudah menjadi korban dari kekerasan orang tua yang bertahun-tahun gitu ya, bagaimana caranya gitu ya. Jadi gini ya Pak ya, jadi ya, kita kan nggak bisa memilih dari orang tua siapa kita dilahirkan gitu kan. Jadi kita agak sulit kalau misalnya kita mau mengubah karakter orang tua kita gitu ya, memang mungkin udah keras atau seperti yang tadi saya bilang primordial event yang turun-menurun dari dari atas kemudian ke bawah memang menjadi tradisi di dalam keluarga itu, memang kekerasan sudah menjadi tradisi, agak sulit juga gitu. Jadi bagaimana berarti dengan diri kita, bagaimana kita mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri ini supaya yang dulu-dulunya gitu yang terjadi pada kita itu tidak menghalangi kita untuk bisa mengaktualisasikan diri kita dengan baik gitu ya. Caranya adalah dengan mengubah gitu apa-apa yang bisa masuk ke dalam pikiran kita gitu ya, kita yang mengizinkan gitu ya, misalnya kata-katanya menyakiti, misalnya gini, aku ini memang anak yang nggak diharapkan, misalnya kita selalu dibilang kamu tuh kok nggak pintar sih, nggak sepintar buka kamu tuh misalnya kamu ini bodoh sekali, kamu ini nggak bisa sukses gitu ya, atau seperti apa gitu ya kata. Nah kata-kata itu kan gini ya, yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya itu berlaku terus-menerus, itu akan menjadi yang namanya sistem belief. Orang sepercaya diri orang di dunia ini Bu, kalau dia berada dalam toksik, lingkungan yang toksik, yang setiap hari dia dibilang kamu bodoh, kamu nggak berguna, kamu nggak mungkin sukses, itu walaupun kita percaya diri gimana kita ambruk, kita nggak bisa gitu ya, kalau kita selalu berada dalam lingkungan toksik tersebut. Itu bagaimana caranya? Itu adalah kita yang mengontrol pikiran kita. Caranya adalah ketika ada kata-kata buruk itu yang datang masuk ke dalam pikiran kita, kita yang mengizinkan, aku ini memang kayaknya bodoh, langsung diganti. Enggak, gitu ya. Saya anak yang bisa sukses ke depannya. Saya mampu. Saya insya Allah bisa berhasil.
saya apa, misalnya gitu ya. Jadi kata-kata yang masuk ke dalam pikiran itu langsung kemudian bisa diubah dengan kata-kata yang lebih positif. Begitu caranya gitu ya, untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah minta bantuan profesional, karena memang butuh bantuan profesional, karena ada psikoterapi nanti yang akan diberikan. Psikoterapi itu adalah tindakan gitu ya, tindakan treatment psikologis gitu ya, memang dikhususkan untuk para klien-klien psikologis sesuai dengan apa? Sesuai dengan diagnosisnya seperti itu ya, atau gangguannya misalnya seperti itu. Jadi memang selain diri sendiri tadi yang mengontrol, mengendalikan dengan mencoba untuk membattle itu melawan. Kalau ada pikiran negatif yang tentang diri kita dari orang lain, jangan sampai meruntuhkan diri Anda gitu ya. Bahwa kamu bangun, misalnya punya prestasi apa, saya berprestasi kok, saya lomba melukis menang kok. Misalnya dibilang kamu nggak berbakat menang, saya bisa kok, saya lomba pidato dulu menang kok, saya lomba misalnya lomba masak menang kok gitu. Apapun, keluarkan, munculkan hal yang positif di dalam pikiran kita, itu akan membattle sehingga itu membuat kita akan kemudian merasa pikiran kita positif, hati kita, suasana kita akan positif, dan kita akan bergerak lebih antusias dan produktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti yang bisa dilakukan, dan yang kedua tadi meminta bantuan profesional. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat dua siang ini sangat luar biasa dan memberikan kita vitamin ya, memberikan kita energi sebagai perempuan pekerja. Tidak hanya sebenarnya perempuan pekerja, tapi ini ada banyak juga adik-adik yang masih sekolah di sini, yang tentu saja saya yakin di antara kalian mungkin baru kali ini mengikuti kegiatan seperti ini. Stop kekerasan terhadap